Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Sirah Nabawiyah. Saya sebagai host atas nama Muhammad Dustin Hidayat bersama rekan saya Mas Zainur Anwar sebagai narasumber. Pada siang kali ini kita berdua akan sedikit berdialog mengenai perjalanan Nabi atau hijrah Nabi di kota Madinah. Yang tentunya Mas Anwar sendiri juga sudah memahami tentang peristiwa yang melatar belakangi perjalanan Nabi atau hijrah Nabi ke Madinah. Oke, Nabi Muhammad, latar belakang dari perjalanan Nabi Muhammad atau hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah itu ada beberapa faktor. Yang pertama, selama Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya di kota Mekah, yang mana dakwah Nabi Muhammad itu berlangsung selama 10 tahun. Itu banyak sekali penindasan dan juga ancaman-ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy. Dan juga selama 10 tahun berdakwah, Nabi Muhammad itu mendapatkan pemboikotan dalam berdagang, ancaman pembunuhan, penindasan, siksaan kepada Nabi Muhammad dan juga kaumnya. Itu perlakuan yang tidak mengenakan seperti itu dilakukan dari kaum Quraisy. Nah, selanjutnya dalam pada zaman dahulu kota Madinah yang disebut sebagai kota Yathrib itu telah menerima ajaran Islam, khususnya kaum Aus dan juga Khazraj, dan juga mereka meminta Nabi Muhammad untuk datang ke Madinah sebagai pemimpin dan juga penengah atas konflik dari kedua suku tersebut. Nah, selanjutnya dari kaum Yathrib juga itu memberikan perjanjian kepada Nabi Muhammad yang mana dinamakan Bai'at Aqabah. Itu juga menjadi latar belakang dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Terus perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan itu juga menjadi salah satu latar belakang Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai latar belakang tersebut. Kemudian lanjut ya Mas ya, tentang peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ketika berdakwah di Madinah. Ya. Mungkin Mas An bisa sedikit menceritakan mengenai hal tersebut. Ya, jadi peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah itu semakin berkembangnya agama Islam di kota Mekah. Kaum Quraisy juga merasa khawatir akan perkembangan agama Islam tersebut, karena mereka khawatir dengan adanya agama Islam, pengaruh dan juga kekuatan kaum Quraisy semakin berkurang dan juga semakin melemah. Nah, dengan adanya kekhawatiran tersebut dari kaum Quraisy, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Nah, pada zaman itu mereka dari kaum Quraisy itu dipimpin seseorang yang bernama Abu Jahal. Nah, rapat atau rencana pembunuhan tersebut dilaksanakan di Darun Nadwah. Nah, dari Abu Jahal sendiri menyampaikan atau mendapatkan usulan jikalau pembunuhan itu dilaksanakan dari setiap pemuda dari berbagai suku atau kabilah. Jadi nanti jikalau pembunuhan tersebut berhasil, dari Bani Hashim pun tidak dapat menuntut atau balas dendam, hanya dari satu kabilah saja. Nah, kemudian dengan adanya rencana pembunuhan tersebut, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah atas berita tersebut. Nah, Nabi Muhammad kemudian menyusun rencana untuk hijrah ke Madinah agar rencana pembunuhan tersebut gagal. Nah, Nabi Muhammad pada saat itu meminta tolong kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tidurnya dengan menggunakan selimut Nabi Muhammad untuk mengelabui para kaum kafir Quraisy yang sedang mengepung rumah Nabi Muhammad. Nah, pada malam hari setelah pengumuman itu, Nabi Muhammad dengan izin Allah atau pertolongan Allah itu berhasil bebas dari kepungan kaum Quraisy. Nah, karena sebelumnya Nabi Muhammad sudah meminta tolong untuk Sayyidina Ali untuk menggantikan posisi tidurnya,
Nah, kaum Quraisy pun merasa tertipu. Nah, ketika mengetahui hal itu, kaum Quraisy segera mengejar Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad di tengah perjalanan itu merasa khawatir akan pengejaran dari kaum kafir Quraisy. Mereka pun Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Nah, dengan izin Allah dan pertolongannya, itu Nabi Muhammad itu dilindungi dengan adanya sarang laba-laba di mulut gua dan juga sarang burung di mulut gua dan juga belutnya. Nah, ketika kaum Quraisy itu sampai di mulut Gua Sur, salah satu dari mereka itu sebenarnya ingin mengecek atau masuk ke dalam Gua Sur, tapi ada salah satu orang bernama Umayyah bin Khalaf itu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu ingin masuk? Ya, jawab salah satu pemuda yang ingin masuk tadi. Jikalau kamu ingin masuk, sudah tentu kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena jikalau Nabi Muhammad itu, jikalau Rasulullah sudah masuk, sudah tentu sarang laba-laba dan juga sarang burung itu hancur. Nah, akhirnya rencana dari pengecekan Gua Sur tersebut tidak jadi dilaksanakan. Itu. Nah, selama 3 hari, selama 3 hari di Gua Sur, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, setelah perjalanan selama 7 hari, mereka sampai di Kuba. Kuba itu pertengahan antara kota Madinah dan Mekah. Itu. Nah, ketika sampai di Kuba, tepat pada hari Jumat, mereka melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu sholat Jumat pertama kali dalam sejarah Islam. Seperti ya. Nah, ketika di Kuba itu di perkampungan Bani Salim bin Auf. Nah, selama di Kuba itu Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Abu Bakar itu tinggal selama 4 hari, Mas. Nah, setelah 4 hari, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Nah, ini peristiwa saat kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah itu sangat disambut baik oleh masyarakat Madinah. Nah, tentunya mereka sangat bergembira karena mereka butuh seorang pemimpin pemimpin di antara pertikaian suku Aus dan Khazraj. Nah, dengan begitu Nabi Muhammad menjadikan kota Yathrib yang zaman dulu itu dinamakan kota Yathrib diubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah atau kota yang berkah. Itu secara Madinah. Oke, baik, terima kasih. Pastinya dari peristiwa perjalanan Nabi tersebut yang Mas Aan ceritakan tadi, tentunya ada ibroh atau hikmahnya yang dapat kita ambil. Mungkin Mas Aan bisa bacakan mengenai hal tersebut ya. Jadi ibroh atau hikmah yang bisa kita ambil dan juga kita rasakan sampai saat ini, tentunya perkembangan Islam, atau kita merasakan Islam sudah sampai di Indonesia. Perkembangan Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad di Madinah. Itu sebagai tonggak awal perkembangan Islam yang begitu luas. Hikmah yang pertama seperti itu. Yang kedua, ada pelajaran yang dapat kita contoh, terutama terkait keteguhan tekad dan juga iman. Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya, khususnya sahabat Abu Bakar, itu kan di perjalanan menuju ke Madinah tidak selancar atau tidak semudah yang kita bayangkan tentunya. Pastinya. Nah, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu perjalanan yang sangat jauh dan itu dilakukan dengan cara berjalan. Nah, Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar pun menghadapi banyak rintangan di situ, terutama pengejaran dari kaum Quraisy, terus perbekalan yang sangat menipis. Ketika dalam perjalanan mereka mengalami perbekalan yang semakin menipis, itu juga salah satu cobaan. Dan juga ekstrimnya suhu pada siang hari itu begitu panas ya, pada malam hari begitu dingin seperti itu. Nah, dengan tanpa tekad yang kuat atau iman yang kuat, tidak mungkin perjalanan itu bisa dilalui begitu saja. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan itu.
karena tanpa ada tekad dan iman yang kuat, perjalanan itu tidak akan berhasil, Mas. Nah, selanjutnya, hikmah selanjutnya, persaudaraan antar umat Islam. Pada zaman itu suku Ansor dan Muhajirin itu mereka dijadikan saudara oleh Muhammad. Suku Ansor itu dari kaum Madinah, jadi kota Madinah itu dinamakan Ansor. Dan Muhajirin itu orang yang gereja itu ya orang langkah yang saya kemarin. Jadi mereka dipersatukan oleh Nabi Muhammad dikatakan saudara. Jadi itu, Mas. Oke, baik Mas, terima kasih. Tentunya dari cerita tadi pastinya ada banyak hikmah atau ibroh yang dapat kita ambil. Mungkin teman-teman bisa disimpulkan sendiri dari cerita Mas Aan tadi atau penjelasan Mas Aan tadi. Udah ya Mas, sampai di sini aja ya. Mungkin podcast Hikmah bakal kembali tayang lagi atau kapan? Jangan lupa tonton pastinya. Udah ya Mas, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.